Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya sudah membahas tentang masalah rahmat di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi anjurkannya istilah rahmat Bapak Ibu, istilah bahasa Arab sebenarnya kalau diterjemahkan secara kebahasaan batuana anjur rahmat kasih sayang kama siang batu lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mentul juga dikananya alaih rahmat. Apatah lagi yang dikananya rahmat ini bukan rahmat. Jadi rahmat itu adalah bisa dipahami adalah menyayangi. Jadi dia memperhatikan, merawat masjid kita. Oleh karena itu maka kita sebagai pengurus masjid, jamaah masjid mesti harus kita perhatikan juga saudara rahmat. Betul Bapak Ibu? Ini MOU ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita umatnya Rasul di dalam bulan suci Ramadan ini. Tadi malam saya sudah menjelaskan tentang masalah fadhailul amal, keutamaan yang berkaitan di dalam ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Termasuk ibadah puasa. Ini kalau mau dikaji ibadah puasa banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Bukan hanya persoalan keutamaan, tetapi juga dari segi aspek saintifik ilmu pengetahuan. Salah seorang pakar kesehatan yang bernama Dr. Zaidul Akbar, ini yang viral juga di media sosial. Biasa kalau kita buka Google itu pasti muncul Dr. Zaidul Akbar kalau tidak cari namanya. Beliau berkata bahwa salah satu cara yang paling baik untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun di dalam tubuh kita adalah melalui dengan ibadah puasa, termasuk ibadah puasa Ramadan maupun di luar daripada puasa Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang kita mendengar beliau sakit di dalam hidupnya. Nanti di beliau sakit itu ketika akhir hayat. Kenapa beliau jarang sakit? Karena beliau rajin melakukan yang namanya ibadah puasa Ramadan maupun ibadah puasa sunnah. Tetapi mohon maaf kalau misalnya ada orang tuaku, ada saudaraku yang sakit, jangan pernah terkecil hati. Ramadan itu tidak pernah memilih kasih. Siapapun juga silakan masuk, silakan beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Orang sehat maupun orang sakit, si miskin maupun si kaya, siapapun dan apapun pekerjaannya, Ramadan sangat terbuka bagi siapapun yang menginginkan untuk beramal di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita sebagai hamba Allah yang masih banyak kekurangan, minta rahmat, minta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa ada doa yang sering kita baca, Allahumma adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma arhamna dan seterusnya. Ya Allah sayangi kami, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami. Sebab kenapa? Allahumma adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga disebabkan karena rahmat-Mu ya Allah. Kenapa dikatakan demikian? Kalau misalnya kita berkata di dalam hati kita bahwa banyak di ibadah kepada Allah, banyak di sholat fardu maupun sunnah, banyak di amalan-amalan, banyak di itu dan seterusnya, ingat tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak kebaikan bisa kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala
kalau bukan karena melalui dengan bantuan rahmatnya. Tetapi meskipun demikian, kita juga tidak berkata niat ini karena ia pengamasnya batu di karya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh ini. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak berbuat baik? Jadi itulah jalannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang selalu kita minta. Jangan kita sombong akan ibadah kita, sebab kenapa jauh lebih banyak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Makanya yang memasukkan kita dalam surganya Allah adalah melalui dengan rahmat panas masyian karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, oleh karena itu salah satu hikmah Ramadan juga adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang suka mengasihi, menyayangi, menghormati orang lain. Sebagai contoh misalnya, di dalam bulan suci Ramadan ini termasuk penentuan awal Ramadan kemarin ini berbeda pendapat di kalangan umat Islam. Dia mempermula puasanya, ada yang memulai ibadah puasanya pada hari Ahad, yaitu ini juga hari Sabtu misalnya saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Apakah keduanya benar? Apa keduanya sama? Tidak semuanya benar. Masing-masing memiliki alasan yang berdasarkan logis menurut syariat agama Islam. Benar, semuanya benar. Pertanyaannya kemudian adalah, berangkat daripada perbedaan yang ada, kapan bisa menjadi rahmat, kasih sayang di antara keduanya apabila saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Yang biasa tahu, ada biasa orang itu kalau berbeda pemahamannya, seakan-akan bahwa dirinya lah yang benar, orang lain salah. Dirinya yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Seakan-akan bahwa dia dikarenanya panitia surga dan neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sahabat, ikhtilafu ummati rahman, perbedaan di kalangan pendapat umatku para ulama adalah bisa menjadi rahmat sepanjang tidak saling menghormati. Mohon maaf, saya dulu waktu masih kuliah S1 sekitar tahun 2000-an pernah saya mengikuti sholat Jumat di salah satu masjid di kota Makassar yang khotib plus imam pada waktu itu adalah Guru Kiai Haji Jamaluddin Amin, pimpinan Muhammadiyah Sulawesi pada waktu itu. Ketika beliau sudah khutbah masuk sholat Jumat, beliau menjaharkan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai dengan Wallahu. Dalam hati saya bertanya dan berkata, pengetahuan saya Muhammadiyah itu tidak menjaharkan, mengeraskan basmalahnya. Tentu tadi Pak Ustaz kita tidak menjaharkan. Tapi kenapa beliau menjaharkan, mengeraskan basmalahnya? Beliau memahami bahwa persoalan ini namanya khilafiyah, perbedaan di kalangan ulama kita. Dia tidak mempersoalkan, beliau tidak mengatakan yang menjaharkan salah, yang ini saja. Tidak. Luar biasa ilmu beliau. Ada biasa, saya pernah singgah salah satu masjid. Saya dipersilakan imam, sudah imam, saya dialog dengan imamnya dan jamaah yang lain. Imam itu, imam rawatib itu bertanya kepada saya, Ustaz, andai kata pendapatan, ada salah satu jamaah di sini pernah berkata kepada saya selaku imam rawatib, itu katanya imam rawatib itu, oh Pak Imam, kalau kita yang imam sholat subuh lalu kita kunut, maka saya tidak mau itu. Sebab kenapa Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini kurang lebih inilah yang barangkali yang dimaksud urutkan Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid, pimpinan wilayah Sulsel Nahdlatul Ulama. Banyak orang beragama sekarang, belajar agama, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Itulah yang dimaksud dengan surta namanya, ya. Seakan-akan dirinya benar, orang lain yang salah. Padahal persoalan itu
perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Jadi tidak menjadi rahmat kalau begitu, kalau suka saling menyalahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seputar Ramadan ini banyak sekali persoalan di situ, perbedaan yang harus kita hormati. Kita baca misalnya bukunya Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid, niat salat tarawih 8, ada 20, bahkan ada satu mazhab 36 rakaat, bahkan ada yang tidak membatasi. Apakah kita ingin menyalahkan antara satu yang dengan yang lain? Tidak. Siapa yang salah Bapak Ibu? Tidak salah. Bukan saya yang bilang kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama Imam As-Suyuti, la yunkaru al-mukhtalafu fihi, bal yunkaru al-mujma'u alaihi. Sesuatu yang perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak usah terlalu dibesar-besarkan sampai ada muncul satu benar, satu salah, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghormati. Bal yunkaru al-mujma'u alaihi, yang harus kita kritisi, yang harus kita serang secara bersama-sama ya, adalah al-mujma'u alaihi. Ada pendapat ulama kita mengatakan ini seperti ini, aturannya seperti ini yang boleh. Tetapi ada yang berbeda dari itu, yang itulah yang harus kita kritisi. Contoh, ya, pelaksanaan ibadah haji kebanyakan kampanan al-hajju Arafah di Makkah al-Mukarramah. Dulu pernah muncul pemahaman bahwa aja dikarenanya haji yang boleh dibawa kerai di sana. Ya. Pernah ada muncul seperti itu. Apatah lagi sekarang kalau misalnya hari ini kita mendaftar ibadah haji, cepat nih kalau 10 tahun. Ini luar biasa daftar tunggunya. Akhirnya bisa-bisa muncul lah. Boleh dibawa kerai di ibadah haji kan. Ini masalah kalau sudah seperti itu. Sebab kenapa? Tidak ada satu ulama yang mengatakan bahwa haji itu bisa di tempat lain kecuali al-hajju Arafah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, hikmah Ramadan juga kepada kita sekalian, bagaimana menjadi rahmat kepada siapapun juga. Kita mengeluarkan kasih sayang, menghormati kepada siapapun juga tanpa melihat siapapun orangnya. Apakah dia adalah orang Islam maupun di luar daripada orang Islam. Nabi mengatakan kepada kita sekalian, al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang Islam yang mampu menjaga lidahnya dari sama saudara muslimnya, dan bahkan meskipun bukan orang Islam, tetapi kita harus jaga. Itulah makna daripada as-shaumu al-imsan. Kita tahan yang jauh bawaan, kita jaga sikap, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang melukai, menyindir, menzolimi perasaan hati saudara kita tanpa melihat siapapun orangnya. Jaga lidah kita, jaga sikap kita. Sebab kenapa? Pada hakikatnya semuanya kita adalah Allah, bersaudara antara satu dengan yang lain. Itulah hikmah Ramadan. Pernah ada itu di salah satu siaran TV, ya, dia mengatasnamakan sahur on the road, ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Banjir, tawuran, ya, balapan liar, banyak di arena, tapi caranya yang tidak bagus. Mungkin karena kita misalnya kita bagus membangunkan saudara kita untuk makan sahur, tapi harus ada cara yang baik, jangan sampai mengganggu. Itu yang menjadi pesan. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk suka mengganggu, menginjek, mencela apapun modelnya kepada sesamanya orang Islam maupun di luar daripada Islam. Itulah hikmah Ramadan, kita menyebarkan kasih sayang sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kami diutusmu adalah rahmat bagi siapapun juga di muka bumi. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyebarkan kebaikan. Allahumma ila aqwamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.